Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang telah mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adakumullah. Kita telah berada di bulan yang baru, yakni bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan di tanggal 28 April 2025 Masehi. Berarti bagi yang belum sempat atau masih kurang puasa 6, kafilah telah berlalu. Syawal sudah meninggalkan kita selama 1 bulan. Jadi misalnya kita baru 3, 5, bermohonlah kepada Allah karena itu diikatkan dengan bulan Syawal. Summa atba'u sitta min Syawal. Jadi kalau sudah berlalu, kita tidak sempat berpuasa 6, maka kita telah kehilangan kesempatan mendapatkan ganjaran pahala seolah-olah berpuasa selama sepanjang tahun. Meskipun itu hukumnya sunnah yang tidak difardukan, akan tetapi itu memiliki ganjaran yang sangat besar. Dan mengenai ibadah-ibadah sunnah, sunnat, nafilah, mandub dan seterusnya, yang istilah-istilah tersebut sedikit kita giring opini kita, mindset pikiran kita. Karena selama ini kita mempelajari hukum-hukum fikih, wajib, sunnat, haram, makruh, mubah. Ketika kita definisikan oleh ulama yang kita pelajari, yang wajib, yang haram, yang makruh, kita ambil yang sunatnya saja. Yang kita pahami selama ini, apabila dikerjakan kita berpahala, dan jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan kita tidak berdosa. Nah, itu kalau sekedar kita memahami seperti itu seolah-olah tidak masalah, kan kita tidak apa-apa. Coba kita rubah mindset pikiran, dan bukan kita menyalahkan para ulama, tidak. Coba kita pahami, kita hayati ibadah-ibadah sunnah apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan kita rugi. Dan tak ada satupun manusia yang ingin merugi. Tidak. Baik itu rugi di dunia berupa perdagangan dan seterusnya, maupun rugi di akhirat, yang tentunya orang minal khasirin, orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang rugi adalah orang yang tidak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allah azab dia dengan azab yang pedih di neraka yang menyala-nyala, yang amat pedih. Itu orang-orang yang merugi. Kalau di dunia pedagang tahulah yang rugi, apa yang merugi?
Yang rugi adalah tidak dibawa tidak pulang pokok, dikumpulkan semuanya, pokok tidak dapat, jumlahnya berkurang dari modal pokok, kan rugi. Kalau berlebih dari modal pokok, itu untung namanya. Yang kita pahami di sistem perdagangan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kita memahami, otomatis kita tidak mau rugi. Kita ingin menambah keutamaan-keutamaan yang telah Allah sediakan, yang Allah perintahkan, yang Allah sunnahkan, yang sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau itu kita terlewatkan, semoga saja di tahun yang akan datang Allah panjangkan umurnya, kita berusaha. Tetapi walhamdulillah kami yakin jamaah kita tidak mungkin tidak mengamalkan puasa Syawal, tidak mungkin. Kalau sudah tidak mengamalkan, keterlaluan. Hadisnya hafal, tahu kita Ustaz. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tahu dia. Walaupun lafaz Arabnya nggak tahu Ustaz, tapi tahu kita. Siapa malahan ada pula yang hafal kan pendek. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, akan pendek cuma lafaznya. Tidak diamalkan. Ini hati-hati. Hati-hati kita terhadap ilmu yang telah Allah mudahkan kita untuk mengetahuinya, mempelajarinya, tidak diamalkan. Ini bahaya. Dan itulah orang-orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab adalah orang yang ada pengetahuannya, tetapi dia tidak mengamalkannya. Dia mengetahuinya, dia melanggarnya. Tahu ini tidak boleh dilanggar ya. Itu orang-orang ahlul kitab di zaman dahulu yang menjadi pelajaran bagi kita. Di apapun ilmu yang kita ketahui, amalkan. Karena ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu jembatan. Ilmu itu jembatan untuk kita bisa beramal. Bukan tujuan ilmu, bukan. Salah kita kalau seandainya ilmu itu tujuan, salah. Karena sudah jelas berapa kali ayat di akhir-akhir ayat Allah berfirman, jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan membalas bagi orang-orang yang beramal, bukan membalas orang ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, tidak, tetapi yang mengamalkan. Tentunya kita mengamalkannya sesuai dengan ilmu, sesuai yang dengan Allah perintahkan, begitu juga yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berada di salah satu bulan haram yang 3 berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram, dan satu yang terpisah di bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu adalah 12 bulan fi kitabillah yaumal khalaqas samawati wal ardh. Sejak diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Dan diantaranya ada 4 bulan sebagaimana kita sebutkan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Masih segar di ingatan kita di bulan Rajab bagaimana ustadz-ustadz di mimbar-mimbar mengatakan bulan haram itu kita jauhi maksiat, kita jauhi berbuat zalim, dilipat gandakannya pahala bagi yang beramal. Begitu juga dengan keburukan itu dilipat-lipatkan juga bagi yang melampaui batas, yang berbuat zalim. Betapa maha sucinya Allah, pemurahnya Allah. Setelah Allah berikan kita kesempatan di bulan Ramadan dengan begitu banyak keutamaan-keutamaan, lalu sebulan kita di bulan yang biasa, peningkatan bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah. Adapun bulan ini kita mendengar dan kita juga mengetahui sebagian dari saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat di penjuru dunia, di tanah air ini dan tetangga kita, di perumahan kita, itu sebagian Allah panggil mereka untuk menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah. InsyaAllah untuk kota Pekanbaru itu ada keberangkatan tanggal 3 Mei, ada keberangkatan tanggal
6 Mei. Itu kalau ada waktu kita atau ada jamaah kita, ada Bang yang berangkat hari ini. Ada kesempatan kita diantar. Tidak apa-apa ngantar. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar bin Khattab umrah bersama rombongan, Nabi mengantar sampai perbatasan Madinah sambil berjalan dekat kendaraan Umar. Lalu Nabi melepasnya dan Nabi mengatakan, jangan lupakan kami di dalam, jangan lupakan saudara, istilahnya jangan lupakan kami di dalam doanya. Boleh kita minta doa, boleh kita meminta doa kepada orang yang sedang melakukan safar ibadah rukun Islam yang ke-6. Kalau kita mendengar si fulan atau bapak itu dia upgrade mobil baru misalnya, sudah beli rumah ini, anaknya sudah selesai S1, S2 dan seterusnya, sepertinya biasa saja kita alhamdulillah. Tapi kalau mendengar ada yang berangkat haji, lain rasanya di hati. Ada semacam terenyuh bagaimana supaya kita juga bisa berangkat. Itu yang kami rasakan, mungkin semua kita merasakannya. Karena untuk ibadah haji atau umroh, terutama haji, yang keadaan bagaimana antrian yang begitu panjang, dan apabila tidak memiliki kelebihan harta untuk haji plus, haji ONA plus atau furoda yang lebih mahal lagi, hanya dicukupkan dengan haji reguler, itu antriannya yang kemarin di tahun ini, di bulan yang lalu mendaftar, itu lebih kurang 30 tahun untuk kota Pekanbaru. Bayangkan lamanya, mungkin sekali dalam seumur hidup kita bisa haji tersebut, kecuali yang Allah lebihkan karunia Allah, banyak hartanya, bisa ONH plus menunggu hanya 5 tahun, atau haji furoda yang hartanya juga banyak, yang sekarang mendaftar langsung berangkat. Itu berbeda. Tetapi yang bagi kita yang biasa-biasa saja, itu lama menunggunya, lama. Mungkin yang berangkat tahun ini, yang ketika tanyakan kapan mendaftar Bapak, kapan mendaftar Ibu, rata-rata di tahun 2012, berarti 13 tahun, plus yang kosong 2 tahun, 2020-2021 di masa COVID. Itu lumayan panjang menunggunya. Dan itu dijelaskan oleh ulama tafsir, seperti juga Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga As-Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di yang kita ketahui, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, dengan redaksi yang berbeda, yang intinya kerinduan orang yang beriman, terutama orang-orang yang Allah berikan kecintaan terhadap agama ini, itu rindu untuk bisa berkunjung ziarah ke Baitullah, haji dan umrah. Dan kerinduan orang yang sudah pernah itu lebih rindu lagi supaya bisa kembali dibandingkan orang yang belum pernah. Nah, jadi ada kita saksikan sebagian orang, bolak-balik saja dia, ini. Dan ada yang sentimen, lebih baik harta itu disedekahkan kepada ini. Orang yang berulang-ulang mengunjungi Baitullah, itu bukan mereka tidak bersedekah, mereka ada bersedekah, ada mereka berinfak. Nah, jadi jangan dulu ada seorang dai di kampung halaman di Sumatera Barat, sudah lama sekali, tahun 90 berapa ini, waktu kita masih di situ, masih kecil lah. Jadi beliau di dalam ceramah ini begini, hanya haji itu sekali seumur hidup, jangan berulang. Kalau dulu nggak pakai antrian, jadi ada sebagian jamaah itu tiap tahun berangkat. Ada tragedi Mina tahun berapa Pak? 92 ya, 91. Yang dulu tragedi Mina, kita mengetahui banyak korban, yang paling banyak itu jamaah haji Indonesia, karena untuk haji reguler itu jamaah haji Indonesia melewati terowongan. Kalau dahulu sebelum terjadi peristiwa tragedi Mina, terowongannya satu, di situ pulang pergi.
Kalau sekarang enggak, pergi dan pulang itu berbeda, dan jalannya pun berbeda. Kita pergi ke tempat jamarat seperti jalan layang, mungkin bapak itu ibu pernah umrah city tour, itu lihat yang pergi dengan jalan pulang itu berbeda, tidak akan berbenturan. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Nah, jadi ketika itu sering bolak-balik, ada dai yang ketika itu hanya sekali seumur hidup ini begitu. Lebih baik uang itu, kalau dulu kan murah. Tahun 90-an berapa tuh Pak? Ada 6 juta ya, 5 juta ya kalau tidak salah. Tapi emas waktu itu murah. Emas cuma belasan ribu tidak salah waktu itu. Kalau sekarang emas 4 jutaan lebih kan. Nah, jadi sesuai dengan kurs ketika itu. Sang dai ini, ustadz kita ini yang waktu dahulu yang kita dengar, beliau belum pernah berangkat haji. Dan alhamdulillah ketika tahun 99 apa 2000 setelah krisis moneter 98, setelah itulah sekitar tahun 99 atau 2000, Allah panggil beliau untuk menjadi tamunya. Sekembali beliau mengucapkan, mohon maaf, dahulu pernah saya mengatakan begini di ceramah-ceramah saya, itu saya belum pernah merasakan naik haji, berangkat naik haji ini. Ternyata setelah saya ke situ saya ingin kembali lagi. Tapi alhamdulillah beliau ada semacam kerjasama dengan pihak KBIH, dan beliau salah satu ditunjuk untuk menjadi pembimbingnya, dan memang alhamdulillah hampir setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji untuk membimbing jemaah. Dan beliau tarik ucapannya. Dulu saya pernah mengucapkan seperti ini sebenarnya. Ya dengan bahasa situ, Ambo dulu pernah kayak gitu kan, orang awak kan. Nah, ditariknya ucapannya. Nah, jadi ada sebagian orang begini, enggak. Orang yang Allah lebihkan berupa keutamaan harta, bukan dia bolak-balik, itu bukan ini. Itu memang niat itu jangan kita menjustice, istilahnya menghakimi. Karena masalah niat hati itu Allah. Innamal a'malu binniyat, itu Allah yang menilainya. Jangan kita menilai saudara-saudari kita. Itu kebiasaan orang-orang munafik. Karena orang munafik ketika orang menyumbang sedikit, para sahabat, Allah tidak butuh sumbangan mereka, bakhil katanya. Dan kalau itu para sahabat menyumbang banyak, berinfak banyak fisabilillah, ria gitu. Itu orang munafik. Dia yang menilai orang. Enggak, kita enggak boleh. Seharusnya apa? Apa Ustaz yang harusnya di situ ada ghibthah. Apa itu ghibthah? Yaitu sesuatu yang seandainya saya seperti itu juga, saya akan lakukan seperti itu juga. Misalnya contoh, kita mengetahui bagaimana masjid megah Abu Darda Al-Badar hanya dibangun oleh satu orang, hafizallah ta'ala, mudah-mudahan Allah membalas apa yang telah beliau usahakan. Dan kita juga berazam, seandainya saya punya harta triliunan, saya juga seperti itu. Itu sudah dapat pahala itu kita. Karena niat baik. Jadi jangan kita semuanya salah orang sama kita. Enggak, maksudnya jangan sampai kita seperti itu. Tapi coba beringin kita supaya bisa juga. Saya juga ingin begini, saya juga ingin seperti itu. Tengok kawan, misalnya kita ada di halaqah tahsin, mungkin ada yang setoran tahfiz dah meningkat kan. Nah, kawan dah masuk juz 28 surat Al-Mujadilah misalnya. Nah, kita juz amma aja baru kan. Nah, itu boleh gitu. Istilahnya dengki yang yang tidak diharamkan. Yang tidak diharamkan. Tapi itu sedikit muqaddimah untuk bahwasanya kita menyaksikan saudara-saudari kita. Dan kalau ada waktu antar mereka, apalagi jamaah mushola Ali bin Abi Thalib, itu kita alhamdulillah mulai menetap di Pekanbaru tahun 2002. Di setiap tahun di perumahan, waktu itu tinggal waktu masih bujangan di rumah kakak, di masjid perumahan itu Allah mudahkan menggerakkan hati ini untuk mengantar jamaah. Dulu di MTQ dulu. Setelah itu di Masjid Agung Anur, baru belakangan di Kemenak Rambutan.
Itu biasanya kalau dapat kabar ada yang berangkat, ada waktu luang kita tetap mengantar. Lalu salaman dengan pelukan, mau naik bis didadakannya, keluar air mata. Apalagi waktu pertama ngantar tahun 2003, tidak salah, masih bujang waktu itu, ngantar jemaah haji yang berangkat di MTQ, masuk dalam itu, naik bus mau ke bandara, didadakannya gitu. Ya Allah, bilulul hawa. Bagaimana rasa keinginan seperti itu? Kalau orang nambah istri, nambah mobil, nambah ini, nambah toko, tidak ada seperti itu yang dirasakan. Tapi kalau orang berangkat haji, pengen kita itu, ingin juga supaya bisa berangkat. Ini dia berangkat, kita ditinggalkan. Tapi di situ juga nikmatnya kita ngantar itu, alangkah, dan beliau pun memeluk kita dengan erat-erat, masya Allah. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ikhwani fiddin azakumullah, ada waktu luang, tidak apa-apa, tanggal 3, tanggal 6 kalau ada jemaah kita diantar, kecuali kita ada kesibukan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan mudah-mudahan diantara kita semuanya menunggu panggilan, antrian. Mungkin ada beberapa tahun lagi, persiapkan dan usahakan di tahun sekarang KBIH kita, yaitu di Al-Ubudiyah, rata-rata kita yang sudah ngaji di situ manasiknya, itu tahun sekarang alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Delis Iman, hafizallah ta'ala, beliau juga terpanggil namanya, sekaligus beliau yang menjadi pembimbing rombongan. Jadi tahun sekarang KBIH Al-Ubudiyah. Jadi usahakan manasiknya di yang sesuai apa yang diajarkan Nabi. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mungkin hanya sekali seumur hidup kita haji tersebut, yang kalau yang sudah alhamdulillah, yang belum, yang kita masih menunggu antrian, usahakan, karena itu jelas kata Nabi SAW, khudzu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kamu, katanya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menerima amal-amal solehnya, dan mengampuni dosa-dosa beliau. Sekarang kita memasuki bagian yang kelima di dalam poin-poin Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Tauhid Uluhiyah. Ini beliau ambil dari Syarah Usul Iman Syekh Muhammad sebagaimana yang terdahulu, dan begitu juga di Aqidatul Tauhid Syekh Saleh Fauzan hafizallah ta'ala. Begitu juga beliau juga ambil dari Nurut Tauhid wa Zulmatus Syirki Dr. Said Ali Wa'af Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, dan beliau telah wafat. Said Ali bin Wa'af Al-Qahtani, salah satu juga yang kita ingat nama beliau adalah salah satunya di zikir pagi, zikir petang, itu beliau. Selain Ustaz Yazid yang nulis, ada yang agak kuning warnanya, itu beliau, Ali Wa'af Al-Qahtani, dan sudah meninggal ya beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, kita review sedikit bahwasanya perintah Allah yang paling agung di dalam agama kita adalah tauhid, intinya tauhid, dan kita sudah memahaminya. Mudah-mudahan kita bisa mencerna apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Apa itu tauhid? Karena ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu memurnikan tauhid ini. Manhaj salaf ciri khasnya adalah dakwah tauhid. Kita harus memahami definisi walaupun kita tidak bisa bahasa Arab. Tauhid ai ifradullah fil ibadah misalnya. Tidak tahu kita, tapi kita paham bahasa Indonesia. Tauhid, kalau kita secara lughatan, secara bahasa, berasal dari kata wahada, yuwahidu, wahidan atau tauhidan, artinya menjadikan tunggal, esa, menjadikan satu, esa, tidak ada dua, tidak ada tiga, menjadikan satu. Seperti tadi definisinya ifradullah fil ibadah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Minimal yang bahasa Indonesianya. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak ada yang lainnya. Nah, berarti kita sudah paham berarti. Ini nanti takutnya nanti lah bara lah mau ngaji Pak,
Boleh lah mau ngaji tamek, susah tamek, ikut tamek, kita butuh tauhid tamek. Nanti iseng orang itu kan, rupanya dia orang ngaji juga misalnya, tapi pura-pura karena dia mungkin diberi keturunan yang tidak ada ras jenggotnya, tidak ada jenggotnya misalnya. Ini bertindak orang ngaji nih gitu kan. Rupanya dia paham lah. Apa itu tauhid Pak? Tauhid itu ini ada pelajaran waktu itu tapi lupa. Ini masalah ini. Jadi kalau bisa kita paham, kita bisa menjelaskan juga kepada orang, menjadikan ibadah itu hanya satu untuk Allah saja. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Nah, itu. Untuk memudahkannya, para ulama dengan istiqra, menganalisa nas-nas baik itu Al-Quran dan hadis, beliau dengan lembaran-lembaran tersebut memudahkan kita untuk mempelajari akidah tersebut atau tauhid tersebut dibagi tiga. Sebenarnya tauhid itu satu. Ini harus kita pahami. Tauhid itu satu, tidak ada dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat, tidak. Dibagi lima, dibagi enam, tidak. Karena ada penulis di kitab yang lain atau orang-orang mengatakan salafi jihadi katanya. Ada tambahannya satu lagi. Selain yang kita kenal rububiyah, uluhiyah, semua sifat, dan ada satu lagi hakimiyah. Dan beliau berlandaskan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Tidak, hakim tentang kekuasaan hukum itu sudah masuk ke rububiyah dan tauhid sebelumnya. Nah, itu berarti itu tidak diakui. Ada lagi empat, ada tauhid mutaba'ah. Hanya satu-satunya yang diikuti adalah Nabi SAW. Nah, itu dijelaskan oleh ulama. Cuman yang sering kita pelajari, ustadz-ustadz kita mengajarkan yang tiga ini. Jadi ada yang membaginya 5, ada yang baginya 2. Itu untuk memudahkan kita. Karena sebagian orang pengajian sebelah ada yang menuding orang-orang kajian salafi itu, tengoklah sama dengan orang-orang Nasrani, Kristen, Trinitas, tiga Tuhan itu kan. Nah, tapi mereka ketika kita mempelajari pembagian tauhid 3, disamakan mereka. Nah, sama ajarannya, pokok dasarnya Trinitas. Itu kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, ilmu yang kuat, pemahaman yang sahih. Insya Allah kita mengetahuinya. Tidak ada tauhid itu bagi, tauhidnya hanya satu, tidak ada bagi-baginya. Lalu bagaimana Anda mempelajari, saudara mempelajari ini 3-3? Itu untuk memudahi kami memahaminya. Nah, itu dia. Jadi ulama akidah dengan istiqra, dengan analisis, dengan melihat dalil-dalil, maka untuk memudahkan kita agar kita paham, maka dibagi 3. Karena di pembahasan kita sebelumnya rububiyah, tauhid rububiyah sebelumnya, hatta orang musyrikin, kafir Quraisy itu mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki. Tetapi ketika ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, mereka ada masalah di situ. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada ratusan berhala yang ada di Ka'bah ketika itu. Nah, ini masalahnya. Ketika kami mempelajari kitab tauhid di tempat yang lain, alhamdulillah itu tamat lebih kurang 2 kali Idul Fitri tamatnya, 67 bab dari bab pertama. Di tempat yang lain itu bagaimana orang-orang tersebut orang yang mengucapkan syahadat, orang-orang Islam maksudnya, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka terjerumus kepada kesyirikan. Ya, mereka sholat juga, mereka puasa juga, tetapi ada terjerumus kepada kesyirikan. Terjerumus kepada kesyirikan. Walaupun tidak syirkun akbar, minimal syirkun asghar. Kalau syirkun akbar itu hapus amalannya, itu batal la ilaha illallah. Tapi kalau syirkun asghar, dia syirik kecil tetapi dosa besar. Dia syirik kecil tapi dosa besar. Dan kesyirikan ini itu adalah kemungkaran yang paling mungkar di dalam agama kita.
Jadi perintah atau syariat yang paling utama di agama kita adalah tauhid, dan kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Itu lebih dari membunuh, berzina, minum khamar, apalagi melebihi itu. Karena kita telah merusak hak Allah. Waktu kajian di tahun 2000 berapa ini, di pesantren Al-Furqan, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pesantren di Al-Furqan Jalan Duyung itu nama masjidnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mempelajari apa kitabnya tuh, Qawaidul Musla fi Asma'il Husna wa Sifatillahi Ula, kalau tidak salah itu Qawaidul Musla, tentang asma wa sifat. Ketika itu dijelaskan bagaimana bahaya syirik tersebut. Jadi ketika itu yang mengajarkan Ustaz Maududi Abdullah hafizallahu ta'ala, dan beliau itu mendapatkan dari guru beliau Buya Jufri, pendiri pesantren Al-Furqan tersebut. Jadi Buya ketika itu memberikan permisalan. Coba bayangkan Ananda. Jadi Buya itu kepada santri-santri beliau manggil Ananda. Ananda, seandainya suatu wadah, misalnya wadah, nanti iklan pula nanti apa nih? Anda apa-apa, terlepas dari iklan mereknya. Misalnya kita ini tahu nih air minum, lalu ada tinja kotoran di dalamnya dimasukkan. Bapak mau minum? Nggak mau kan? Jadi ini permisalan ini supaya memahami, dan Allah lebih maha tinggi daripada itu. Begitu juga kesyirikan. Ibaratnya seperti itu, ada di ibadah itu Allah tak akan terima. Sebagaimana kotoran yang ada di minuman tersebut. Bapak nggak mau minum kan? Dan Allah nggak mau menerima ibadah yang ada kesyirikan. Walaupun kan seujung kukunya Ustaz. Kan seujung kuku, enggak mau. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, penjelasan yang kedua, yaitu saking besarnya bahaya atau dosanya maksiat yang teramat besar syirik tersebut. Ketika kita mendengar, ini contoh, seandainya ada la haula wala billah lebih bahaya daripada maling kundang. Ini contoh saja. Ada seseorang yang menzinai ibunya, lalu ibunya tersebut dibunuhnya, dipotong-potong, dimutilasi. Apa anggapan kita? Kecam kita macam-macam lah. Ketahuilah ikhwani fillah azakumullah, dosa syirik itu lebih bahaya daripada, lebih kejam daripada yang kita sebutkan. Karena hak Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan alam semesta ini seluruhnya. Tidak bisa kita menyebutkan dengan definisi Rabb itu. Tidak bisa kita definisikan, artikan dengan Tuhan. Karena Rabb itu dialah yang mencipta, dialah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menerbitkan matahari dari barat, menenggelamkan, semuanya itu Rabb. Tidak ada yang bisa menggantikan tersebut. Lalu dimaksiati dengan syirik. Ada yang lain selain Allah. Itu dia, syirik itu ada yang lain selain Allah yang membuat perbuatan Allah. Itu rububiyah. Ada yang disembah yang lain selain Allah, itu uluhiyah. Azan, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan azan kan? Baik. Allah
أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik. Jadi tadi kita menjelaskan bagaimana seandainya orang mengatakan pembagian tauhid ini tiga serupa dengan trinitas, ajaran trinitas orang Nasrani atau Kristen. Jadi kita jawab itu untuk memudahkan, tauhid itu hanya satu, karena ada orang yang mengetahui bahwa Allah satu-satunya mencipta, tetapi pas di ibadah uluhiyah dia terkena. Ada yang paham dengan dua itu, tetapi ketika asma wa sifat dia kena, maksudnya bermasalah, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ulama akidah. Ini sebenarnya satu. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan kita. Sebagaimana disiplin ilmu yang lainnya, fikih misalnya, dibagi oleh ulama. Ini sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib. Nah, dipisahkan untuk memahami kita. Dan ini sunat karena Nabi tidak menekankannya, boleh ditinggalkan. Dan begitu juga ini haram dan ini makruh, hati-hati terhadap yang makruh dan seterusnya. Dan ini mubah, boleh. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita. Dan sebelum ada pemisahan-pemisahan ini, tidak ada dulu di zaman sahabat mereka mengenal ini hukumnya ini. Maksudnya dengan yang kita pelajari di zaman ini. Jadi ulama-ulama untuk memudahkan kita memahaminya. Karena para sahabat ketika mereka mengetahui itu adalah ibadah yang diamalkan, mereka mengamalkannya. Ya Rasulullah, apakah ini wajib? Ya Rasulullah, apakah ini sunnat? Yang paling kita kata, ya Rasulullah, apakah ini wajib setiap tahun? Maksudnya haji. Nah, jadi tidak kata Nabi.
Nah, jadi jangan banyak bertanya seperti itu, Nabi tidak suka juga. Seandainya dikatakan iya, maka wajib 1 tahun. Karena ketika itu syariat masih berlaku, masih ada di nasakh, dimansukh, masih bisa dirubah-rubah. Maksudnya mungkin sekarang sunat, besok menjadi wajib, turun lagi wajib menjadi ini. Masih ada wahyu bolak-balik malaikat Jibril yang membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga begitu, kita belajar tajwid sama-sama setelah pada Isya belajar tajwid, lalu dijelaskan oleh ustadz kita, ini adalah hukumnya izhar, ini hukumnya idgham, ini gunnah. Nggak ada dulu, kalau dalam zaman dulu Abu Bakar belajar begini, nggak ada. Itu untuk memudahkan kita mempelajarinya. Begitu juga dengan di masalah akidah, tauhid, para ulama memudahkan kita memahaminya, maka dibagilah seperti bagaimana kita pelajari ini. Jadi kalau ada kawan-kawan sebelah yang menanyakan seperti itu, dah mudah kita untuk menjelaskannya. Angku nak tahu tauhid itu cuma satu, yang 3 kok bukan itu memahami yang kami saja, untuk belajar kami baru belajar baru kan itu. Apa? Tauhid uluhiyah dikatakan juga dengan tauhid ibadah, dan inilah intinya. Jadi dakwah Nabi itu ini intinya. Kita agak cepat saja. Yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala perbuatan hamba. Jadi menjadikan satu perbuatan kita, amalan kita itu hanya ditujukan hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh yang lainnya. Kalau diselewengkan yang lainnya, ingin pujian orang, itu dia. Ingin didengar oleh orang, itu sum'ah. Dan itu tidak mendapat pahala. Allah tidak suka dengan seperti itu. Allah tidak menyukai sesuatu dipalingkan kepada selainnya. Ingatkah kita hadis di mana 3 orang yang memiliki ibadah yang luar biasa? Ada seorang yang alim, yang dengan ilmunya dia amalkan siang dan malam dan diajarkan. Lalu ada seseorang yang dermawan, yang dia berinfak siang dan malam. Lalu orang yang jihad mati syahid di medan perang, lalu didatangkan di hari kiamat. Lalu dia mengatakan dengan ilmunya ini begini-begini. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, engkau telah berbohong. Bukankah engkau dulu mempunyai ilmu ini maksudnya agar dipuji oleh orang, agar disanjung oleh orang, agar dikatakan oleh orang yang berilmu? Faqad qil, engkau telah mendapatkan apa yang engkau katakan tersebut. Sudah disebut dia orang berilmu di dunia, dan dapat dia balasannya. Lalu diseret dengan wajahnya itu di jalan, langsung diseret ke neraka. Begitu juga yang kedua, orang yang memiliki harta. Lalu dia ketika itu ditanya di yaumil mahsyar, dia mengatakan untuk ini, untuk fisabilillah, untuk membangun rumah Allah, untuk dan seterusnya. Lalu kadzabta, Allah Ta'ala berfirman, engkau telah berbohong. Karena semuanya akan jelas mana yang ikhlas ibadah kita, mana yang kita ria tidak karena Allah, karena banyak follower. Kalau di zaman sekarang kan banyak like dan seterusnya di zaman sekarang, bahkan gara-gara konten entah apa yang dikerjakannya, yang penting banyak orang tayangannya katanya. Terutama kaum hawa sudah putus urat malunya. Waliyahzubillah. Jadi kalau ada anak-anak perempuan, janganlah seperti itu. Jangan seperti yang di media-media tersebut. Kemudian yang ketiga seperti itu, dia berperang di jalan Allah, lalu dia syahid. Tetapi bayangkan, ria itu nyawa pun ditaruhkannya, bukan harta, nyawa dikorbankan agar disebut orang yang berani, orang yang jihad fisabilillah. Tapi di akhirat diungkap bahwasanya bukan untuk Allah, agar dia disebut seorang pemberani di medan perang, agar disebut orang yang mati syahid. Faqad qil, engkau telah mendapatkan apa yang kau katakan. Engkau telah dikatakan orang berilmu di dunia. Yang bagi yang pertama tadi, engkau telah dikatakan orang dermawan di dunia. Engkau telah dikatakan seorang pemberani, pahlawan di medan perang di dunia. Tetapi diseret dengan, ketika meriwayatkan hadis ini, perawinya Abu Hurairah entah apa itu, menyampaikan kepada tabi'in, menangis. Begitu juga tabi'in menyampaikan hadis ini kepada tabi'in menangis. Dan seterusnya sampai
yang meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim itu hadisnya sahih, menangis. Ketika kita menyampaikan, mendengar, kita tidak menangis. Alangkah kerasnya hati kita. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Yang mereka lakukan dengan tujuan taqarrub. Nah, ini dia. Mendekatkan diri kepada Allah yang masyru', yang disyariatkan olehnya. Seperti diberikan contoh apa saja itu ibadah. Doa, khauf, rasa takut. Ini amalan hati rata-rata. Roja, harap, muhabbah, cinta, dzabah, penyembelihan, kemudian khauf, apa lagi? Nazar, bernazar, isti'anah, meminta pertolongan, istighatsah, meminta pertolongan di saat sulit, isti'adah, meminta perlindungan, dan segala bentuknya. Jadi ibadah-ibadah di sini disebutkan itu rata-rata ibadah hati. Karena ibadah hati ini lebih utama daripada ibadah badan. Hati itu rajanya. Hati itu nyata. Dan kita mengetahui hadis Nu'man bin Bashir bahwasanya di akhir hadis itu disebutkan ala inna fi jasadil mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Iza salat jasad kullu. Jika baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Iza fasadat jasad kullu. Jika buruk, maka buruklah semua anggota badan. Ala hiya qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Amalan hati ini dia rajanya. Adapun anggota tubuh itu tentaranya. Yang disuruh-suruh hati. Kan kalau kita malas kan, Pak, pai apa sih? Aduh, enggak tergerak ada tiang bawah situ dong. Kan hati yang menggerakkan kita. Karena itu, dan betapa banyak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang berada di belakang imam di saf yang pertama sama-sama takbiratul ihram, sama-sama mengikuti gerakan imam, sama-sama mengucapkan amin setelah Al-Fatihah, sama sampai terakhir, tetapi itu pahalanya berbeda. Yang ini khusyuk, yang ini enggak. Yang ini teringat semuanya. Uzkur kaza, ingat ini. Yang satu benar-benar hadir hatinya. Itu berbeda pahalanya. Jadi belum tentu orang yang sama ibadahnya sama pahalanya. Tergantung di situ hatinya. Apakah hatinya hadir ketika itu atau tidak? Apakah ketika itu khusyuk atau tidak? Dan seterusnya. Dan segala yang disyaratkan dan tidak berikutan dengan semua ibadah ini dan yang lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada Allah. Sungguh Allah tidak redho jika disekutukan, jika ibadah itu dipalingkan kepada selainnya. Dan apabila ibadah itu dipalingkan kepada selainnya, maka itu termasuk syirkun akbar. Yang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Jadi al-ilah artinya al-ma'luh, ya sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Itu dia ilah. Ilah, uluhiyah, itu dia ilah. Segala sesuatu yang disembah, yang ada rasa kecintaan serta pengagungan. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanir rahim. Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, tidak ada ilah sesembahan berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini dinukilkan oleh muallif penafsiran dari Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya bahwasanya Allah itu Esa. Allah itu tunggal, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya. Jadi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dan tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini melainkan hanya Allah. Apabila demikian maka Dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Setelah kita pahami di pertemuan yang lalu tauhid rububiyah bahwasanya Allah satu-satunya yang berbuat terhadap alam semesta ini, mencipta, menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, maka seluruh yang kita pahami di pertemuan yang lalu
untuk ibadah hanya untuk Allah semata. Nah, itu dia kaitannya. Ibadah yang kita lakukan otomatis hanya untuk Allah semata. Nah, itu dia. Jadi kita pahami, kita telah memahami Allah yang berbuat satu-satunya di rububiyah, di uluhiyah, maka perbuatan kita untuk Allah hanya satu-satunya. Itu dia uluhiyah. Lalu di ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga demikian. Tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini ayat ini salah satu keutamaan orang yang berilmu. Dalam persaksian Allah sandingkan syahidallah annahu, pertama Allah, kemudian wal malaikah, malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Berarti ahli ilmu yang menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai sesembahan orang-orang kafir Quraisy dahulu, Lat, Uzza, Manat, maka disebutkan dalam surah An-Najm, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembah sesembahan yang disebut silat, Uzza, Latta, Manat. Jadi ini sebenarnya ini dari nama-nama Allah juga. Nanti di asma wa sifat mungkin ada disinggung tapi tidak tahu. Tapi di pembahasan yang pernah kami pelajari, Uzza itu dari kata aziz, itu kan nama dan sifat Allah. Jadi dinama-namakan saja, diambil saja nama-nama Allah agar sesembahan mereka juga agung. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah batil. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah Dia yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah, yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sebagaimana kita telah belajar dari awal definisi dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaq illallah, tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah. Selain Allah adalah batil, salah, sesembahan yang salah. Orang menyembah selain Allah itu salah. Orang menyembah dewa, dewi, patung, semuanya itu salah. Jadi tabiat manusia secara fitrah dia ingin sesembahan. Asal muasalnya dia ingin sesembah sesuatu yang hatinya tertaut. Kalau tidak mengenal Allah, maka dia akan ambil sesembahan selain Allah. Dia akan sembah sapi, ulat kobra dan yang lainnya. Kalau dia tidak mengenal Allah. Kalau kita mengetahui ini, ikhwani fi din a'adzakumullah, berbahagialah kita. Allah tunjukkan kita, Allah beri kita hidayah untuk mengenal Allah. Itu makanya ilmu yang paling mulia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, berarti sesembahan hak, itu Allah yang kita sembah. Bukan Brahmana, Wisnu, apalagi itu banyak. Jadi Siwa. Jadi beruntung, bahagia kita. Alangkah banyak nikmat Allah kepada kita. Karena dengan ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita sudah benar menyembah Allah. Otomatis di akhirat kita akan berjumpa dengan Allah dengan keadaan gembira. Berbeda dengan orang yang menyembah selain Allah, di akhirat penyesalan. Kemudian Allah juga berfirman tadi dalam surah Al-Hajj ayat 62 tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang berkata kepada kedua temannya di penjara, ya sahibis sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, ilah-ilah yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apakah yang kamu sembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya? Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Tauhid uluhiyah, ikhwanin fiddin azakumullah, merupakan inti dakwah
para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dari rasul yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW. Dan itu sering kita bawakan sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini rasul, an ya'budullah, itu tugasnya, an ya'budullah, untuk mengibadahi Allah saja, untuk mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah. Yang paling besar taghut itu kepalanya ada 5, di antaranya iblis laknatullah alaih. Kemudian di antaranya adalah orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, para dukun, para paranormal dan sebagainya. Kemudian orang yang mengajak kepada dirinya, kemudian orang yang berhukum selain hukum Allah, dan seterusnya. Nah, itu termasuk taghut. Dan yang penting taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu taghut. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa itu? Bahwa tidak ada ilah yang berhak ibadahi selain Allah, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah, kepada Allah saja. Semua rasul, semuanya para nabi dan rasul memulai dakwah mereka dengan kaumnya dengan tauhid uluhiyah, agar ibadah itu sempurna. Dan begitu juga kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah itu mengenai keesaan Allah, bahwa Allah yang mencipta, lalu bagaimana di hari kiamat, begitu dan seterusnya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah baru turun ayat-ayat hukum yang panjang. Yas'alunaka 'anil mahilla, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil, dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, jadi hukum-hukum yang 10 tahun lamanya di Madinah itu baru turun. Adapun di Makkiyah itu tentang ayatnya pendek-pendek, tentang masalah tauhid, tentang masalah Allah, Allah yang mencipta, tentang peristiwa hari kiamat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 32, fa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, tiada ilah sesembahan yang berhak ibadahi dengan benar selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi orang-orang musyrik tetap saja mengingkarinya. Mereka masih menyembah sesembahan selain Allah, mereka menyembah, meminta pertolongan kepada ilah-ilah dan menyekutukan Allah. Jadi pengambilan ilah-ilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut ini telah dibatalkan oleh Allah dengan banyak bukti. Bukti pertama, kita ringkas saja, kita agak cepat karena sudah sering kita ulang-ulang, atau di kajian yang lain mungkin kita telah mempelajarinya. Sambil menunggu sebagian orang yang mungkin ada berwudu atau yang ingin sholat isya di sini karena ada kegiatan setelah sholat isya. Bukti pertama, ilah-ilah yang disembah itu tidak mempunyai keistimewaan rububiyah dan uluhiyah, sedikit pun tidak ada, karena mereka adalah makhluk, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya, serta tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Namun mereka mengambil ilah-ilah selain darinya untuk disembah, padahal mereka, yaitu ilah-ilah mereka itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a, dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak mendatangkan manfaat. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura, serta tidak kuasa mematikan, tidak kuasa menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Lihatlah patung yang dibuat orang itu, patung Dewi Fortuna. Ada orang-orang etnis Cina masuk Islam, itu diceritakan oleh, dan insya Allah ini sahih karena yang menceritakan orang-orang yang tidak biasa berbohong. Jadi orang etnis Cina melihat patung Dewi Fortunanya itu melompat kucing, terkena jatuh pecah. Lalu otaknya berpikir, ini kita menyembahnya Tuhan kok pecah, katanya. Akhirnya Allah berikan dia hidayah, akhirnya
memeluk agama Islam. Dan satu-satunya sesembahan di dunia ini yang tidak nampak hanya Allah saja. Selain Allah itu nampak semuanya. Selain Allah nampak. Yang nyembah patung Yesus disalib nampak. Buddha nampak. Apalagi yang banyak tangannya nampak. Semuanya nampak. Yang tidak nampak hanya Allah. Karena di awal surat sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah yang beriman yu'minuna bil ghaib. Salah satunya termasuk ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat, surga, neraka itu ghaib, dan kita beriman kepada hal yang ghaib yang telah difirmankan oleh Allah dalam firman-Nya dan telah dikhabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Baik. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Saba ayat 22, 23, qul yad'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fiha min syirki wa ma lahu minhum min zahir. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kalian anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran. Maksudnya bahasa kita, tidak ada saham mereka itu dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak ada berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Di ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 191 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Nah, jadi dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Jadi apabila keadaan Tuhan-Tuhan itu demikian, sesembahan-sesembahan itu demikian, sungguh orang yang masih menyembah hal itu jahil, zalim, dan menjadikan ilah dan tempat meminta pertolongan yang salah. Contoh orang yang menyembah matahari. Mana yang lebih mulia, yang menyembah daripada yang disembah? Yang lebih mulia adalah yang menyembah. Manusia itu lebih mulia, karena surga dan neraka itu diciptakan untuk manusia. Baik itu yang beriman mendapatkan surga, yang tidak beriman mendapatkan. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, apapun bentuknya, itu adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk kelangsungan. Jadi matahari itu manfaatnya untuk manusia. Banyak manfaatnya sinar matahari ini segala macamnya, mengeringkan baju, untuk tumbuhan, untuk manusia. Lalu disembah matahari. Lebih mulia yang menyembah daripada yang disembah. Baik. Kemudian bukti yang kedua, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Mereka juga mengakui bahwa hanya Allah lah yang dapat melindungi, tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Hal ini mengharuskan pengesaan dalam uluhiyah, mentauhidkan Allah sebagaimana mereka mengesahkan rububiyah. Jadi maksudnya di sini bukti tadi, tauhid rububiyah mengharuskan ada konsekuensinya untuk melaksanakan tauhid uluhiyah. Itu setelah mengetahui bahwa Allah satu-satunya mencipta, menghidupkan, yang mengatur alam semesta. Jadi seharusnya posisi itu yang perbuatan Allah hanya satu-satunya Allah, seharusnya perbuatan hamba satu-satunya, itulah yang disembah. Baru dia klopkan Allah satu-satunya yang mencipta, yang menghidupkan, yang mengatur alam. Seharusnya ibadah hamba satu-satunya untuk Allah SWT. Itu dia tauhid uluhiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan perintah dalam Al-Qur'an yang pertama adalah tauhid. Dan di ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 22, inilah perintah pertama dalam Al-Qur'an. Perhatikan, kita mulai dari Al-Fatihah. 7 ayat tidak ada perintah. Lalu dikabarkan 5 ayat alif lam dzalikal alladzina yu'minuna. Itu berapa ayat itu menceritakan tentang orang beriman. Kemudian
menceritakan orang kafir, 2 ayat atau 3 ayat setelahnya. Lalu belasan ayat menceritakan orang munafik. Lalu setelah di halaman berikutnya, di bagian tengahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah perintah pertama dalam Al-Qur'an, yaitu mentauhidkan Allah. Ya ayyuhan nas wa'budu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama tafsir dari generasi sahabat, setiap kata-kata wa'budu maksudnya itu adalah yuwahidu, maksudnya tauhidkan Allah. Sembahlah Allah saja, maksudnya tauhidkan Allah. Jadi sembahlah Allah semata, ibadah Allah semata, maksudkan tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah. Jangan palingkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan yang menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Lalu disebutkan di sini itulah yang telah menjadikan bumi dan langit sebagai yang dibangun, wa anzalna minas sama, dan menurunkan dari langit air. Lalu dari air itu ada buah-buahan sebagai rezeki. Fala di sini larangannya, fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan bagi Allah itu andada, tandingan-tandingan. Maksudnya kesyirikan itu. Kalau sudah ada tandingan, berarti itu kesyirikan. Ada sesuatu ilah selain Allah. Wa antum ta'lamun. Sementara engkau mengetahui. Apalagi sebagai orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui bahwa Allah satu-satunya yang mencipta. Kemudian poin besar juga, tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Sedikit lagi ikhwani fiddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertauhid uluhiyah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tadi disebutkan macam-macam ibadah, semua ibadah hanya untuk Allah, baik itu ibadah yang dalam ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota perbuatan badan, itu semuanya milik Allah, terutama ibadah hati. Ini intinya, hanya untuk Allah. Niat itu hanya untuk Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa yang kita niatkan, itu yang kita dapatkan. Kita niatkan agar kita dipanggil orang soleh, orang akan manggil kita soleh, tetapi di akhirat kita tidak mendapatkan. Karena kita niatkan untuk dikatakan orang-orang soleh. Tapi kalau kita niatkan lillah, itu dia. Nah, itu dalam surah Al-An'am kita ketahui, dan salah satu doa istiftah, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi ini tuntunannya, maka Allah taala berfirman dalam surah Al-An'am, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah Rabbmu, tidak ilah sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, pencipta segala sesuatu. Jadi khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu itu fa'buduh, maka itulah yang diibadahi. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Baik. Ini dalam surah Luqman ayat 29 sampai 30. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Tidaklah kamu memperhatikan. Jadi ayat-ayat ini kadang-kadang memerintahkan kita berpikir, menggunakan akal kita, bagaimana kita harus memperhatikannya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Wa syakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dan ditundukkanlah matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi sesuai, misalnya berporos di sini, memang di situ saja orbitnya, tidak bisa ke yang lain. Seandainya melenceng sedikit, itu akan terjadi benturan. Tetapi semuanya patuh kepada Allah, patuh kepada Allah. Ada masanya sesuatu itu lain dari kejadian sebagaimana semestinya, yaitu biasanya matahari terbit dari timur. Ada masanya nanti dia terbit dari barat, itu atas perintah Allah, menandakan akan terjadi peristiwa yang besar, yakni peristiwa hari kiamat. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'u min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, sesembahan yang hak, dan sesungguh apa saja mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguh Allah dialah yang maha tinggi lagi maha terpuji.
Dan ini ayat terakhir dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi kita sebutkan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa tafsiran Ibnu Abbas tadi? Ulama tafsir dari generasi sahabat, setiap kata ya'budun, u'budun itu artinya yuwahhidun, tauhidkan Allah, esakan Allah dalam ibadah. Wa ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah tidak menginginkan sesuatu dari kita, tetapi Allah yang akan memberikan kepada kita. Allah tidak meminta rezeki dari kita, tidak minta makan dari kita. Kadang-kadang ada orang-orang selain Allah itu ada sesajen untuk sesajen. Berarti dia memberi makan untuk apa yang ditakutinya. Allah tidak butuh itu. Bahkan kalau di dalam ayat dalam surah Al-Hajj itu, sesungguhnya Allah tidak butuh darah daging. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan di dalam hati, dalam surah Hajj. Jadi ketika kita ibadah kurban, Allah tidak membutuhkan darah dagingnya, tetapi Allah yang membutuhkan adalah ketakwaan si sahibul kurban, yang yang ikut serta kurban itu. Jadi jangan bangga pula kita karena sapi A barat itu 3 juta hampir rata, itu sapi B nya 2.900.000 itu. Jangan bangga pula, enggak. Allah enggak butuh itu. Yang Allah butuhkan ketakwaan. Mungkin ada orang yang berniat ingin berkurban, niat sekali dia, tetapi untuk kebutuhan makan dan keluarganya, untuk itu masih itu yang dicukupinya, belum bisa untuk berkurban, itu lebih besar dia karena dia ingin sekali tetapi harta yang tidak punya. Itu lebih daripada orang yang membangga-banggakan apa yang ada, padahal itu hanya titipan dari Allah, Allah yang melapangkannya. Lalu innallahu war-razzaq, sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha pemberi rezeki, zul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita, enggak, tetapi kita yang butuh ibadah kita untuk kita nanti di akhirat. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid, seorang hamba tidak menjadi orang yang bertauhid hanya dengan mengakui tauhid rububiyah. Ia harus mengakui tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ilah tadi, sesembahan hanya Allah saja, dan mengamalkannya. Nah, jadi ini mungkin kita cukupkan pembahasan kita, karena terkadang di pembahasan sebelumnya telah kita singgung-singgung juga masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, dan adapun tauhid asma wa sifat di poin yang ke-6 mengenai syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah akan kita bahas di bulan depannya. Kita kan Senin ketiga keempat kan, insyaallah. Alhamdulillah juga diingatkan juga pagi kadang ya, ada dari siapa admin yang sekarang antum. Jazakumullah khairan. Diingatkan juga sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Alhamdulillah itu juga terbantu. Terkadang malam tidak sempat misalnya, karena tadi malam ada kajian di Masjid Dakwah Rumbai. Rupanya ada pembicaraan, mereka ada di Limbungan. Kalau itu kan dekat bundaran Chevron, Pertamina PHR sekarang kan. Jadi membicarakan mau membangun masjid. Qadarullah, warga tidak mengizinkan karena ini orang-orang Wahabi, kata waliyazbillah. Itu bagaimana kita alhamdulillah sudah berdiri musola atau masjid kita yang alhamdulillah nyaman, maka manfaatkannya. Karena ada di saudara kita di bagian yang lain, di kecamatan yang lain, masih di Pekanbaru, itu mau membangun masjid belum dapat izin. Dan dulu Al-Badar itu mendapat penentangan karena seberangnya juga ada masjid, tapi alhamdulillah dengan pendekatan dan mungkin juga alhamdulillah dengan harta, jadi Allah mudahkan pembangunannya. Jadi terkhusus bagi kita semuanya jamaah di sini, maka manfaatkan rumah ibadah ini. Tidak mudah sekaliber Masjid Imam bin Hanbal di Bogor, ini itu sampai sekarang terbengkalai, didemo oleh orang nggak boleh. Maka manfaatnya kenikmatan tersebut, kenikmatan. Alhamdulillah kita di Pekanbaru banyak kajian, jangankan di titik-titik yang lain, di musola ini berapa 3 kali ya.
4 lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, jangan sekedar hadir saja. Tadi sudah sedikit sebenarnya itu karena apa? Karena sebagian kita ngaji tetapi sekedar tahu tetapi tidak menghayati, terkadang malas mengamalkannya dan tidak diulang-ulang pula. Kalau dapat kita sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika cahaya Islam menerangi jiwanya, didakwahkannya, la ilaha illallah, didakwahkannya kepada teman-teman Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga itu sebagian besar itu dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini karena kita selain belajar, selain mengamalkannya, juga di situ dituntut berdakwah. Dan kita mengetahui wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu asar atau demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman di situ tidak akan mungkin orang beriman kecuali dia belajar ilmu, mempelajari ilmu yang bermanfaat yang diminta oleh Nabi SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa aman. Nabi SAW meminta. Kenapa kita tidak meminta? Kemudian setelah wa amilus shalihat, amal saleh, beramal. Dakwah wa tawasaw bil haqq, dakwah ilallah. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sabar itu ketika menuntut ilmu, sabar itu ketika beramal, dan sabar itu ketika berdakwah. Belajar, beramal, dan berdakwah itu butuh kesabaran. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi orang yang tidak merugi yang dikecualikan dalam surah Al-Asr tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka kita akhiri dengan subhanakallah mendika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.